Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabat Arsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap istiqamah dalam menjaga ibadah Ramadannya. Karena kami tidak mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, karena Ramadan itu bukan hanya ibadah puasa di dalamnya, tapi banyak ibadah yang lainnya. Termasuk ibadah yang paling khas di bulan Ramadan adalah ibadah Al-Qur'an. Banyak orang yang mengatakan masuk bulan Ramadan, masuk bulan puasa. Bukan, bulan Ramadan itu bukan bulan puasa saja. Masuk bulan Ramadan, bulan tarawih, bukan. Bulan zakat, bukan. Tapi apa kata Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan ya bulannya Al-Quran. Bukan bulan puasa, bukan bulan tarawih, bukan bulan zakat, bukan bulan ngabuburit, apalagi bulan bukber yang mana melewatkan sholat maghrib. Subhanallah. Maka yang disebut bulan Ramadan itu banyak ibadah di dalamnya. Maka kami mengucapkan untuk seluruh sahabat Arsa, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Wabil khusus Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Salah satu ibadah atau amalan yang akan memberikan syafaat. Kalau bahas syafaat ini kan adalah pertolongan. Syafaat itu bukan di dunia tapi di akhirat nanti. Yang mendapatkan syafaat itu salah satunya adalah dari Al-Quran. Dari mana syafaat tersebut? Di antaranya dalam sebuah riwayat disebutkan nanti Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan anak-anak penghafal Al-Quran mendatangi orang tuanya, lalu memakaikan jubah kepada mereka, kemudian mahkota kemuliaan kepada mereka. Kepada siapa? Orang tua dari anak-anak penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena mereka mendapatkan keutamaan Al-Quran. Dan anak yang menghafal Al-Quran, mendekati Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran adalah salah satu yang akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat pada hari kiamat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Memang ada syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dari anak yang menghafalkan Al-Quran atau membaca Al-Quran ataupun mendalami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Karena perintah menghafal Al-Quran ini adalah salah satu perintah yang diwajibkan di dalam Islam. Jangan kita menganggap menghafal Al-Quran itu adalah sunnah. Menghafal Al-Quran itu adalah wajib hukumnya. Ya hafal nggak hafalnya urusan belakangan. Yang jelas ada usaha menghafalkannya terlebih dahulu. Dan ada usaha bagi orang tua mendidik anak-anaknya dekat dengan Al-Quran. Dan juga ada usaha bagi kita menjadi anak yang dekat dengan Al-Quran. Supaya kita bisa saling tarik-menarik nanti di akhirat. Kalau berbicara tentang syafaat pertolongan. Yang kedua, siapakah yang berhak memberikan syafaat nanti? Termasuk di antara syafaatul uzma, itu syafaat yang paling besar, yang paling agung adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau berbicara tentang baginda Nabi Muhammad SAW, begitu banyak aspek kehidupan yang bisa kita teladani. Bukan hanya sunnah yang diucapkan oleh Nabi SAW, saya sunnahkan ini, saya perintahkan kalian ini. Tapi ada kelakuan-kelakuan atau akhlak Nabi yang tidak diucapkan namun kita mencontohnya. Seperti bagaimana Nabi tersenyum, bagaimana Nabi membantu orang lain, bagaimana Nabi dengan segala bentuk foundationnya Nabi SAW, segala bentuk pertolongan daripada bantuan kepada orang lain daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, siapa yang tidak berhak mendapatkan syafaatnya Nabi? Salah satunya adalah orang-orang yang mengingkari perintah Nabi SAW. Seorang anak muda ditegur oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, ya gulam kul biyaminik. Wahai anak muda, makanlah dengan tangan kanan. Anak muda ini mengatakan, saya nggak bisa ya Rasul dengan tangan kanan saya hanya bisa dengan tangan kiri. Padahal sebenarnya dia sanggup dengan tangan kanan, cuma malas aja. Lalu apa yang terjadi? Allah hukum anak muda tadi, dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya sampai dia meninggal dunia. Maka sampai akhir hidupnya karena mengingkari sunnah Nabi SAW, maka dia tidak bisa untuk mengangkat tangan kanan. Lumpuh tangan kanannya disebabkan karena dia mengingkari sunnah Nabi SAW. Maka orang-orang yang berdekatan dengan sunnah Nabi SAW, kalau nggak bisa ngikuti sunnah Nabi, jangan pernah ngingkari sunnah Nabi. Misal ada saudara kita yang mungkin pakai celana di atas mata kaki, lalu dia mengatakan ini sunnah Nabi, udah kita diam aja.
Ada saudara kita yang berusaha untuk memelihara jenggotnya, lalu dia mengatakan ini sunnah Nabi, udah kita diam aja. Kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Jangan angkat suaramu di atas suaranya Nabi. Sekarang nih Nabi udah nggak ada. Nabi udah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ila rafiqil a'la, di tempat yang tertinggi, tapi masih ada sunnahnya. Berarti kalau ada orang yang mengatasnamakan sunnah Nabi, udah kita jangan berada di atasnya. Jangan didebat orang-orang kayak gitu. Udah sunnah Nabi, saya menghargai orang yang kau sebutkan. Bukan kita menghargai orangnya, tapi kita menghargai orang yang disebutkannya. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti orang yang memperoleh syafaat adalah mereka yang mengikuti sunnah Nabi SAW, taat pada Nabi. Kalaupun nggak bisa semuanya kan, kalau nggak ngikuti sunnah nggak berdosa, cuma rugi. Kalaupun nggak bisa ngikuti sunnah, jangan mengingkari sunnah. Jangan pernah mengingkari sunnah Nabi SAW. Kemudian siapa lagi yang bisa memberi syafaat? Di antaranya adalah guru, ya, para alim ulama. Karena al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Maka kalau kita dekat dengan guru kita, utamanya guru agama kita yang mengajarkan kita alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, sehingga kita bisa mengenal Al-Quran, maka mereka ini bisa menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Raih syafaat di bulan penuh rahmat, di bulan Ramadan ini dengan berbuat baik kepada guru ngaji, berbuat baik kepada orang yang mengajarkan kita Al-Quran. Subhanallah, kadang kita sibuk nih bantuin orang lain yang jauh di sana, tapi kita nggak peduli dengan guru ngaji. Maka kita cari tuh guru ngaji kita yang ngajarin alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Orang kalau skripsi, terima kasih profesor ini. Orang kalau tesis, terima kasih doktor ini, dosen saya. Dia lupa ngajarin A, B, C, D siapa. Dia lupa guru SD-nya, guru ngajinya, guru TPA-nya. Dan itu semua bisa memberikan syafaat kalau mereka ridha dengan ilmu yang diberikan kepada kita. Maka kita juga harus berbuat baik kepada guru-guru kita. Maka yang pertama syafaat dari Al-Quran, bisa anak penghafal Quran, keluarga yang hafal Quran. Yang kedua syafaat daripada baginda Nabi SAW. Yang ketiga syafaat daripada guru-guru. Maka jangan pernah kita durhaka atau memandang remeh daripada guru-guru kita. Kita tidak ada yang namanya mantan murid. Murid itu selama-lamanya, guru juga adalah selama-lamanya. Muliakan mereka, karena gara-gara mereka lah kita bisa membaca dunia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.